Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap orang sudah memiliki garis takdirnya sendiri, baik jodoh, rezeki, maupun kematian. Bahwa hal tersebut sudah tak bisa dipungkiri lagi, bahwa hal yang demikian itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya mungkin kita sudah pernah melihatnya. Meski sebagian besar seseorang sudah melakukan dan bekerja keras agar rezeki maupun kekayaan yang didapatnya itu bisa berlimpah ruah. Namun hal tersebut pada kenyataannya masih banyak yang belum mampu mendapatkan layaknya apa yang sudah diinginkan. Sementara di sisi lain, ada beberapa golongan justru malah dikejar rezeki dari segi arah manapun asalnya. Atau kita sudah menyebutnya sebagai orang yang sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang demikian itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran Surat At-Talaq ayat 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan memberikannya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan segala urusan yang sudah dikehendakinya. Dan sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan tiap-tiap sesuatu. Dari ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar dan mendatangkan rezeki dari segi arah yang tidak pernah kita sangka. Lantas siapa dan apa ciri-ciri orang yang akan selalu dikejar-kejar rezeki tersebut? Yang pertama adalah orang yang gemar bersedekah. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa bersedekah itu merupakan hal yang sangat terpuji. Karena dengan memberikan sedikit maupun banyak dari penghasilan kita, secara tidak langsung kita telah membantu banyak orang. Dan doa dari orang yang menderita itu sangatlah mustajab di hadapan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saudaraku semua sudah mengetahui bahwasanya apabila kita tiap bersedekah itu harus tulus dan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikannya kepada kita berlipat-lipat, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, perumpamaan nafkah yang sudah dikeluarkan oleh orang-orang yang telah menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang telah menumbuhkan 7 bulir benih. Pada setiap bulir 100 biji, Allah akan melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang Ia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bolehkah kita jika bersedekah dan berharap kepada Allah untuk mengganti sedekah yang sudah kita keluarkan dengan kekayaan di dunia? Hal yang demikian itu boleh saja, selama kita mengharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan bukan berharap supaya ada seseorang yang memberi kita kekayaan setelah kita bersedekah. Hal yang demikian itu tidaklah dianjurkan. Lantas kenapa? Karena kita sudah berharap kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah sudah memerintahkan kepada kita untuk tidak menggantungkan diri kepada sesama makhluknya, yang menandakan kita sudah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, orang yang selalu bersyukur. Sudah tak bisa dipungkiri lagi bahwasanya apabila kita selalu bersyukur setiap saat, baik ketika telah mendapatkan rezeki yang berupa harta, benda, kesehatan, bahkan saat dalam kondisi kita sedang diuji dengan sakit pun, kita tetap bersyukur dan ikhlas. Maka insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan nikmat kepada kita. Dan dengan kuasanya, Allah akan mengangkat penyakit yang ada dalam diri kita. Dalam Quran Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu melakukan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih." Dalam ayat tersebut sudah sangat jelas dikatakan bahwa barang siapa yang selalu bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menambahkan pula nikmat untuk kita. Akan tetapi, jika kita mengingkari nikmat yang sudah diberikan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengazab kepada orang tersebut dengan azab yang sangat pedih. Untuk itu, teruslah bersyukur dalam kondisi apapun dan lakukan setiap hari. Insya Allah, nikmat kita akan selalu bertambah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, orang yang sering membaca surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah memang sudah dipercayai telah memiliki keutamaan dalam hal untuk mendatangkan rezeki serta nikmat. Dalam hadis Ibnu Adi sudah dijelaskan bahwa kita sangat dianjurkan untuk mengamalkan serta mengajarkan surat Al-Waqiah kepada istri, keluarga, dan anak-anak kita. Karena surah tersebut merupakan surah yang mampu melancarkan rezeki bagi siapapun yang telah mengamalkannya. Insya Allah. Yang keempat adalah orang yang selalu beristighfar. Istighfar merupakan salah satu usaha batiniah atau sebagai jembatan untuk kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa yang sudah kita perbuat. Lantas apa hubungannya dengan selalu dikejar oleh rezeki? Orang yang gemar beristighfar dalam kondisi apapun, secara tidak langsung dapat membersihkan hati dari segala dosa dan kesalahannya. Ketika hati kita sudah bersih, maka kemungkinan besar rezeki yang sudah diberikan oleh Allah akan sampai kepada kita. Dalam Quran surah Hud ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian itu, niscaya Ia akan memberikan kenikmatan yang baik terus-menerus kepada kita sampai pada waktu yang sudah ditentukan. Dan Ia akan memberikan kepada tiap-tiap orang
yang mempunyai keutamaan atau balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut akan ditimpa siksa di hari kiamat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, marilah kita semua bersama-sama untuk memulai dan membiasakan diri untuk terus beristighfar, supaya hati kita akan menjadi bersih dan kita bisa mendapatkan nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kepada kita. Karena kita semua sudah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai orang-orang yang berhati bersih. Yang kelima, orang yang mau berdoa dan terus berusaha. Berdoa dan berusaha itu merupakan satu paket yang tak bisa lagi dipisahkan ketika kita mau meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hal yang demikian ini sangat mustahil apabila orang yang hanya mau berdoa saja tanpa mau berusaha akan mampu mendapatkan apa yang diinginkan dalam doanya. Untuk itu, selain berdoa, kita juga harus berusaha untuk mendapatkan hasil dari doa yang sudah kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana ungkapan man jadda wajadda, yang artinya barang siapa yang mau bersungguh-sungguh, maka ia akan menemukan hasil yang diinginkannya. Keenam, orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara harfiah, tawakal adalah berserah diri dan menyadarkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang selalu bertawakal itu merupakan orang yang sangat yakin dan seyakin-yakinnya bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dapat memberikan dan mencegah. Yang dimaksud adalah memberikan manfaat dari apa yang telah diciptakannya, memberi kenikmatan kepada setiap manusia di seluruh jagat dan seisinya, serta mencegah keburukan yang telah dilakukan manusia maupun dari syaitan. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seandainya kalian bersungguh-sungguh bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah sudah memberikan rezeki kepada seekor burung yang pergi dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Dalam hadis tersebut sudah sangat jelas dikatakan bahwa seekor burung saja Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin rezekinya. Apalagi kita sebagai manusia yang mau bertawakal hanya kepada Allah. Maka insya Allah rezeki tidak akan pernah putus yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Jika terdapat kesalahan dalam menyampaikan hal ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Dan jika ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.